Halo, saya Cecilia Dianawati Yuningsi dari Prodi PG PAUD dengan nomor NIM 18622500042 semester 5 dengan dosen pengampu Dr. Rita Aryani MM. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen sarana di PAUD untuk memenuhi tugas UAS manajemen PAUD. Yang pertama, ada pengertian sarana di PAUD. Sarana adalah segala sesuatu yang diperlukan dalam mendukung kegiatan pembelajaran di PAUD seperti ruang kelas, alat permainan edukatif, dan fasilitas pendukung lainnya. Sarana yang baik akan mendukung perkembangan fisik, sosial, emosional, dan intelektual anak. Di sini ada jenis-jenis sarana PAUD yang dibutuhkan. Yang pertama adalah sarana fisik, terdiri dari ruang kelas, meja, kursi, papan tulis, alat bantu visual. Kemudian ada sarana pembelajaran yang pertama yaitu ada alat permainan edukatif, buku cerita anak-anak, kemudian alat musik, lalu ada alat peraga. Yang ketiga adalah sarana pendukung, terdiri dari kamar mandi, ruang tidur atau UKS, kemudian area bermain luar ruangan. Manajemen sarana di PAUD. Yang pertama ada perencanaan, yaitu menentukan kebutuhan sarana sesuai dengan jumlah anak dan kurikulum yang diterapkan. Kemudian ada pengadaan, proses pemilihan dan pembelian sarana yang berkualitas. Lalu ada pemeliharaan, yaitu merawat dan menjaga sarana agar tetap dalam kondisi baik dan aman digunakan. Kemudian ada penyusunan anggaran, yaitu mengalokasikan dana untuk membeli dan merawat sarana PAUD. Pentingnya sarana yang memadai. Mengapa sarana yang memadai itu penting? Ya, karena sarana yang memadai mendukung proses pembelajaran yang lebih baik dan menyenangkan. Anak-anak dapat belajar dengan lebih efektif menggunakan alat dan media yang sesuai. Sarana yang aman dan nyaman akan mendukung perkembangan anak secara optimal. Sini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi pemeliharaan sarana, yaitu usia anak. Sarana harus disesuaikan dengan usia anak dan mendukung perkembangan motorik kasar dan halus. Kemudian ada kurikulum, yaitu sarana harus mendukung implementasi kurikulum PAUD yang diterapkan. Kemudian ada keamanan. Semua sarana harus aman dan tidak membahayakan anak. Misalnya ada di ruang kelas, kemudian alat-alat permainan anak itu harus aman dan tidak ada benda-benda yang tajam. Lalu ada anggaran, yaitu pemilihan sarana harus disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Nah, di sini ada contoh sarana yang digunakan di PAUD. Yang pertama itu adalah media pembelajaran seperti buku cerita, poster, dan alat bantu visual. Kemudian yang kedua itu alat permainan edukatif. Contohnya seperti puzzle, kemudian ada balok bangunan, lalu ada permainan kreatif. Yang ketiga itu fasilitas pendukung seperti area bermain luar ruangan. Ada ayunan, ada perosotan, dan macam-macam. Kemudian ada ruang tidur seperti UKS. Lalu ada juga kamar mandi. Nah, di sini ada tantangan dalam pengelolaan sarana PAUD. Yang pertama itu tantangannya adalah terbatasnya dana untuk pengadaan sarana yang berkualitas. Tantangan yang kedua adalah kurangnya pemahaman tentang pentingnya sarana yang mendukung perkembangan anak. Lalu yang ketiga, kurangnya sarana yang kurang optimal. Nah, di sini ada solusinya untuk tantangan manajemen sarana. Solusinya adalah yang pertama itu kita menyusun anggaran yang efisien dan prioritas pengadaan sarana.
kemudian pelatihan bagi pengelolaan PAUD mengenai pemilihan dan perawatan sarana. Kemudian ada kerjasama dengan pihak luar, seperti kita mencari donatur, lalu ada dari pemerintahan, kemudian dari masyarakat. Ini juga untuk mendukung peningkatan fasilitas PAUD. Nah, di sini saya dapat simpulkan bahwa sarana yang memadai itu sangat penting dalam mendukung kualitas pendidikan di PAUD. Manajemen sarana yang baik juga dapat meningkatkan proses pembelajaran dan perkembangan anak. Kemudian pengelolaan sarana membutuhkan perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, dan anggaran yang tepat. Sampai di sini presentasi saya, semoga ini berguna bagi kita semua. Terima kasih.